Saudaraku, selamat malam. Selamat malam, saudara. Hari ini tanggal 16 bulan tanggal 17 bulan Juni tahun 2022. Hari ini tanggal 17 bulan Juni tahun 2022. Saya setiap kali siaran selalu memberitahukan nama. Siapa tahu ada yang masuk melalui jalur ini. Jadi nama saya Lukas Tamono, asal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Timur itu terbagi dua, 400 km kurang lebih. Itu masih masuk Indonesia, terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Kota Madya Kupang. Kabupatennya Kabupaten Belu, Kabupaten Roa Malaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang, Wali Kota Kupang. Saudaraku, kali ini pembicaraan kita temanya yaitu benih dan tanah. Benih dan tanah ini saya berulang kali memberitahukan kepada saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Anda yang tersebar di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, di kota, kabupaten, kota kediaman Anda, wali kota, atau di kota-kota lain, atau di ibu kota negara Republik Indonesia. Tergantung di mana Anda berada dan Anda menangkap siaran ini. Saya temanya tentang benih dan tanah. Benih dan tanah, benih itu benih jasmani yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu 9 bahan pokok. Itu makanan yang disediakan buat tubuh jasmani, makan dari mulut dan keluar di jambang. Itu 9 bahan pokok. Terdiri dari yang utama padi, jagung, singkong, kacang-kacangan atau pisang, pepaya, dan lain-lain. Itu 9 bahan pokok. Itu medianya adalah tanah untuk ditanam. Bibit yang ditanam di tanah pada saat musim hujan turun, itu 3 hari kemudian bibit itu bertunas, keluar dari tanah yang ditanam bibitnya. Sebagai petani yang baik, maka bibit itu ditanam di tanah yang baik. Itu biasanya mendapatkan hasil berlipat-lipat. Kalau tanahnya subur, 1 hektar bisa dapat 100 karung, 200 karung, atau 300 karung. Ukurannya 50 kg per 1 karungnya. Itu bicara tentang bibit, kebutuhan bahan pokok yang dimakan oleh manusia untuk bertahan dalam hidupnya. Ada benih yang lain, yaitu benih ilahi. Benih ilahi itu medianya itu air. Medianya itu air, maka setiap kali harus tanamnya di air, di dalam air ditanamnya. Saudara, secara rohani, saudara pasti heran kok ada benih yang tanam di air. Itulah sebabnya banyak orang di muka bumi ini yang menolak benih tanam di dalam air. Ya saudaraku, kalau benih yang untuk masuk di perut, yaitu jasmani, saya kasih contoh rumput laut, itu di air laut itu ditanam. Benihnya itu dia akan bertumbuh, 3 bulan kemudian panen.
Itu contoh, salah satu yang benih ditanam di air. Tapi benih yang bersifat ilahi ditanam di air juga. Banyak orang yang menolak penanaman benih di dalam air. Saya menjelaskan lebih dulu tentang benih yang tanam di tanah. Saudaraku, benih yang tanam di tanah itu tadi saya udah uraikan, itu terdiri dari jagung, terdiri dari padi, kacang-kacangan, singkong, atau kata lain ketela pohon atau apa sebutan di kampung Anda. Itu bahan pokok dari kebutuhan manusia untuk bisa bertahan hidup. Itu benih harus tanam di tanah. Kalau benih itu tidak pernah ditanam, maka benih itu tidak akan tumbuh. Karena nilai di sini adalah nilai bertumbuh. Pertumbuhan dari tanaman itu yang mendapatkan nilai. Saudaraku, tidak perlu Anda sekolah sampai sarjana atau yang disebut dengan S1, S2, S3, dan S-nya sampai berapa. Itu tidak perlu Anda sekolah sampai tinggi sekali. Petani yang baik menanam benih pasti mencari tanah yang baik. Pasti mencari tanah yang baik, benihnya pasti tumbuh dan dia akan mendapatkan hasil yang baik. Ada 4 cara orang petani menanam. Ada orang menanam belum sampai di ladang atau belum sampai di tempat, benih itu jatuh di pinggir jalan. Itu yang pertama. Yang kedua itu belum sampai di tanah yang bagus, dia masih di perjalanan, benih itu jatuh dan hidup di tanah yang berduri-duri atau yang semak. Begitu semaknya bertumbuh dan tambah besar, maka benih itu akan mati karena dia tidak bisa mendapatkan udara atau panas, sinar matahari, dan lain-lain. Sedangkan benih yang akan mendapatkan hasil yang baik, maka benih harus tanam di tanah yang subur. Jadi seorang petani, dia menanam benih, maka dia akan mencari tanah yang baik sehingga hasilnya akan memuaskan, saudaraku. Bedanya dengan benih ilahi atau benih rohani. Benih rohani itu medianya adalah air. Saya akan membuktikan benih ilahi yang medianya adalah air, karena banyak orang menolak menanam benih di dalam air. Pertama, saudaraku, Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Itu ada keterangan Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ia dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi Yohanes menggunakan air untuk membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan. Setelah Yesus keluar dari air, seekor burung merpati duduk di atas kepalanya. Ada suara dari atas, dari surga, berkata, "Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan." Media yang tadinya air sudah ditanam, maka setelah dia keluar dari air, seekor burung merpati turun dari atas, dari sorga, dan duduk di atas kepalanya. Dan ada suara terdengar,
yang disaksikan oleh Yohanes sebagai orang yang membaptis Tuhan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi saudaraku yang saya sayang, Anda yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, ini kebanyakan orang tua, baik di 5 kota kabupaten atau 1 kota Madia, pasti mengenal petani bercocok tanam. Dan menanam benih, kalau jagung itu hujan turun tanah, benih itu ditanam di tanah. Jagung misalnya, 3 hari kemudian, benih itu tumbuh. Dan dia makin besar sehingga akan menghasilkan buah, pulirnya. 3 bulan kemudian, petani itu memanen hasil daripada tanaman. Jadi tanaman yang ditanam di tanah, dia tumbuh, berkembang. Yang tumbuh itu tunasnya. Kalau biji jagungnya itu tetap di tanah. Yang tumbuh adalah tunasnya, dan dia hari tambah hari dibersihkan, dia tambah besar. 3 bulan kemudian menghasilkan buah dan si petani memanen hasilnya. 3 hari di dalam tanah ditanam. Jadi benih yang harus berkembang, bertumbuh, itu medianya adalah tanah, harus ditanam. Kapan waktunya? Waktunya musim hujan turun ke tanah. Jadi saudaraku yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, kalau saudara dengan saya menolak benih ditanam di tanah, maka benih itu satu saja, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Dari hidup sampai mati, dia tidak akan berbuah karena tidak mau ditanam, menolak ditanam. Itu tentang jasmani, tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia ada jasmani, ada rohani. Nah, sekarang yang rohani disebut benih ilahi. Medianya adalah air. Kalau Anda menolak, Anda yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota Madia, Anda menolak ditanam di dalam air sebagai media, maka Anda tidak akan bisa bertumbuh secara rohani. Karena untuk pertumbuhan, maka medianya adalah air dan harus ditanam di dalam air. Saudaraku, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Adam dibentuk, dibuat oleh Tuhan dari debu tanah. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Manusia diciptakan dari tanah dan segambar dengan Allah. Manusia diciptakan dari tanah, dari debu tanah, dan segambar dengan Allah. Atau kata lain, segambar dengan Tuhan. Saudaraku, kalau Adam itu diciptakan seorang diri, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Jadi ini perbandingan ya saudara. Apabila Anda mendengar siaran ini, maka Anda buat perbandingan. Anda pegang pulpen mencatat apa saja yang ada keterangan ini. Pada saat Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah, maka dia seorang diri. Tuhan buat manusia itu tidur, dan Tuhan mengambil satu rusuk dari Adam, menjadikan Hawa. 2 orang.
Dua orang ini tidak bisa bertumbuh kalau benih itu tidak ditanam. Jadi supaya jangan keliru, Anda dengan saya yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, pemahaman itu harus sempurna. Benih itu tidak bisa hidup kalau tidak ditanam. Kalau Adam tidak bersetubuh dengan Hawa, maka anak-anak Adam itu tidak bisa lahir. Jadi benih dari Adam ditanam di rahim Hawa. Datanglah anak-anak dari Adam. Sampai sekarang kita manusia 7 miliar orang di muka bumi ini. Jadi Anda dengan saya jangan menolak yang ditanam. Di dalam tubuh manusia, benih itu ditanam. Di dalam air, benih itu ditanam sebagai benih ilahi. Kalau benih yang ditanam di tubuh manusia itu benih jasmani. Kalau benih yang ditanam di tanah, itu benih untuk kebutuhan makanan pokok dari manusia itu sendiri. Ya, saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, hari tambah hari ini tanggal 17 bulan Juni tahun 2022. Anda dengan saya harus punya wawasan yang luas dalam hal mengerti tentang ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. Ciptaan Tuhan sangat sempurna, jangan keliru Anda dengan saya mengambil sikap. Karena dari sikap kita, dari tutur kata kita, bisa kita salah jalan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau ke Bapa harus melalui aku. Barang siapa mau ke sorga, kata lain, harus melalui Yesus. Oke. Itu syaratnya. Saudaraku, syarat yang berikutnya, kata Yesus di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa mengasihi aku, dia harus menuruti perintah-perintahku. Nah, itu masalahnya, saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Banyak yang menyanyi, banyak yang tidur di rumah ibadah saja, tidak pulang rumah sepanjang hari. Tapi apakah menuruti ke perintah Tuhan atau kehendak Tuhan? Itu masalahnya di situ. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus menuruti perintah-perintahku. Itu saudaraku. Tema kita tadi itu benih dan tanah. Atau kata lain, benih harus ditanam di tanah sebagai kebutuhan pokok umat manusia yang ada di bumi. Karena Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya sempurna. Pada hari yang ke-6, Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah segambar dengan Tuhan itu sendiri. Ya, saudaraku. Jangan nanti kita belajar pintar sedikit terus kita melawan Tuhan, saudaraku. Kita pilih ayat Alkitab, mana yang cocok kita pakai, mana yang tidak, kita tidak pakai. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, harus menuruti perintahku. Nah tuh, selama 33 tahun Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia bekerja. Dia disalibkan, dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. 40 hari dia menampakkan diri kepada sejumlah banyak orang. Termasuk Thomas yang tidak percaya. Murid Yesus saja tidak percaya. Apalagi saudara dan saya yang hidup di zaman sudah 2022 tahun, sudah lama.
Anda tidak pernah melihat, bagaimana Anda mau percaya? Nah, ini yang saya kasih tahu Anda. Barang siapa mengasihi aku, dia menuruti perintah-perintahku. Yohanes pasal yang 14 ayatnya yang ke-15. Jangan sekolah profesor, dokter, insinyur, segala itu susah. Sarjana muda, sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3, dan sarjananya terlalu banyak sarjana. Tapi Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus menuruti perintah-perintahku. Tuh, masalahnya itu Anda dengan saya yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, kita harus tahu benar. Kenapa saya sebutkan pulaunya? Kenapa saya tidak sebutkan keluarga saya sendiri? Saya harus sebutkan Pulau Timur, karena Pulau Timur adalah tempat kelahiran saya. Dan di sanalah saya mengenal Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Oke? Kita pindah dari tadi jasmani, rohani atau yang ilahi, kembali ke budaya. Saudaraku, Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pemuda dan pemudi bangsa Indonesia, mereka berkumpul dan mengikat janji dengan cara sumpah. Kami satu bangsa, bangsa Indonesia. Kami satu bahasa, bahasa Indonesia. Yang ketiga, kami satu tanah air Indonesia. Itulah sebabnya kalau kita sebagai orang Timur menanam benih harus ditanam. Bagaimana tanah itu harus disayang, tanah itu harus dijaga, jangan dirusak. Kalau dirusak, maka kita bertanggung jawab. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya sempurna. Yang berikut, Pancasila. Pancasila adalah dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Saya warga negara Republik Indonesia. Saya hidup di tanah Indonesia. Saya wajib hukumnya membacakan Pancasila setiap waktu, sehingga saya mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 33, tanah air. Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945, tanah, air, dan udara dikuasai oleh negara, tapi digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Saya kembali ke Pancasila. Pancasila sila yang pertama,